Welcome. Aku Koko As, and I'll be your study buddy today. So, siapin musik, snack, drinks, dan catatan. Yuk belajar bareng. Kalau kita ngomongin tentang klasifikasi Kennedy itu dibagi menjadi 4 kelas yang berbeda. Kita bahas satu-satu ya. Aku bakal gambarin dulu yang kelas 1 nih kondisinya gimana. Sip. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah kondisi kelas 1 nih. Di mana nama lainnya itu adalah bilateral free end. Kenapa dibilang free end? Karena kalau teman-teman perhatiin, lihat, kan edentulous space-nya atau space yang tidak bergiginya itu kan ada di sini ya. Dan keduanya, jadi ada dua edentulous space, di mana keduanya tidak disupport di bagian distalnya di sini. Di sini kan kosong. Jadi ya udah mukosa aja gitu. Oke, kalau kelas 1 ingat bilateral free end. Kita lanjut bahas yang kelas 2. Kalau yang kelas 2, sebutannya adalah unilateral free end. Kira-kira gimana? Oke, ini dia unilateral free end, guys. Jadinya, edentulous space-nya, ini kan edentulous space root. Nah, itu edentulous space-nya. Satu edentulous space yang tidak disupport juga di bagian distalnya. Ini jadinya kelas 2 Kennedy ya. Oke. Kalau kelas 3 ini nggak punya panggilan spesial sih. Panggilan spesial. Kalau kelas 3, dia itu kehilangan gigi, tapi di belakangnya masih ada support. Jadi masih ada support dari arah distal. Contohnya gini. Kalau teman-teman perhatiin juga, ini kan, nih, edentulous space-nya sini, dan di bagian distalnya masih ada support kan. Nih, masih ada support di sini ya. Jadi ini ingat kelas 3, dan dia tidak punya panggilan spesial, berbeda dengan kelas 1 dan kelas 2. Nah, kalau kelas 4 ini sebenarnya sama kayak kelas 3, hampir sama dengan kelas 3, tapi feature yang uniknya adalah dia ada support distal, tapi ngelewatin midline, teman-teman. Kalau teman-teman tahu midline itu di mana? Ya, di sini ya, di antara dua incisivus sentral yang kita punya. Jadi kira-kira dia kehilangan giginya kayak gini. Oke? Jadi ini edentulous space-nya, support distal. Ini kan support di arah distalnya kan. Tapi dia melewati ini, midline. Oke, kita review ya. Review singkat ya. Kelas 1, dia bilateral free end. Kelas 2, unilateral free end. Kelas 3, gini. Dan kelas 4, dia melewati midline. Nah, klasifikasi dari Om Kennedy ini ada beberapa aturan yang harus kita ikutin, guys. Aku tulis di sebelah sini ya. Yang pertama, dua rahang itu, jadi masing-masing rahang, RA atau RB, klasifikasinya sendiri-sendiri. Jadi RA RB mandiri. Gimana maksudnya? Contohnya gini, kita ambil contoh yang kelas 1 Kennedy yang tadi ya. Kan rahang atasnya udah jelas kelas 1. Let's say kalau rahang bawahnya gini kondisinya. Otomatis kan kita nggak mungkin bilang pasiennya kelas 1 kan, rahang bawahnya. Jadi, kita harus klasifikasikan rahang bawahnya sendiri lagi. Jadi, pasiennya saat ini, rahang atasnya kelas 1 Kennedy, sementara rahang bawahnya, ini kelas berapa guys? Kelas 4 Kennedy ya? Oke, ingat, jadi setiap rahang itu harus diklasifikasiin sendiri-sendiri. Peraturan yang kedua adalah ada modifikasi guys. Jadi mungkin aja kan teman-teman, kalau kita ambil contoh yang kelas 1-nya kita lagi ya, yang ini. Mungkin aja pasiennya ternyata
Di sini edentalus juga nih. Gigi incisifusnya semua nggak ada yang rahang atas. Nah lo, ini jadinya kelas 1, kelas 4 atau gimana? Aku ambil contoh ya. Kasus baru. Nah, misalnya kasusnya begini. Gimana teman-teman? Ini mau kita tentuin sebagai kelas 2 karena ngelihat dia unilateral free end. Kelas 4 karena dia melewati midline, atau kelas 3 teman-teman. Yang pertama konsepnya adalah kita harus tentuin klasifikasi itu dari yang paling posterior. Jadi kita langsung lihat ke posterior. Kalau kita lihat paling posterior, kehilangan gigi apa? M2 sama M1. Iya kan? M2, M1 regio pertama. Di daerah sini kan. Kehilangan gigi yang paling posterior nih. Berarti dia adalah kelas 2. Ya kan? Rahang atasnya adalah kelas 2. Nah, terus yang 2 ini gimana nih? Yang ini sama yang ini. Itu masuk modifikasi. Jadi, ini kita hitung sebagai kelas 2, modifikasi 2. Nah, kenapa modifikasi 2? Karena ada edentulous space, yang lain itu ada 2 kan. Jadi kita ambil kelas 2 kan dari sini. Kita tulis kelas 2 dari sini. Modifikasi 2. Ini edentulous space pertama. Ini edentulous space kedua. Oke. Kalau gitu, coba sekarang kita kerjain rahang bawahnya, guys. Kita lihat yang paling posterior. Berarti kelas berapa nih? Karena yang paling posterior dua-duanya M1 ya. Di sini kan. Berarti kelas 3 ya. Kelas 3 Kennedy. Modifikasi berapa? Nah, kalau kelas 3 tuh cuma kehitung satu edentulous space. Jadi cuma kehitung yang sini. Ini masuk ke kelas 3 kan. Berarti edentulous space yang sisa ada di sini 1, 2, 3. Berarti modifikasi 3. Gitu ya, teman-teman. Ada peraturan berikutnya, teman-teman. Yaitu kita nentuin klasifikasi setelah kita perawatan pendahuluan. Maksudnya gimana? Kita ambil contoh, nih, kasus yang rahang bawahnya ya. Rahang bawahnya kan kelas 4 nih. Tapi let's say, gigi premolarnya ini gangren radix ya. Di sini M3-nya impaksi. Ini gangren radix juga M2-nya. Ini juga yang terakhir gangren radix. Ya kan? Jadi otomatis pasti dicabut dong kalau gangren radix. Jadi kita tentuinnya itu setelah kita lakukan pencabutan. Setelah dicabut kan hasilnya gini. Ya kan? Berarti otomatis udah bukan kelas 4 lagi ya. Jadi ini kita ganti jadi kelas berapa, guys? Ini jadi dari posterior kelas 2. Dan edentulous space-nya sisa 1, berarti kelas 2 modifikasi 1. Gitu ya, teman-teman. Oh iya, peraturan terakhir tuh mengenai molar 3. Molar 3 ini special case, guys. Jadi mengenai M3, kalau dia nggak dipakai sebagai abutment, atau nggak diganti, dia nggak masuk klasifikasi ya. Jadi contohnya gini. Kita ambil case yang ini deh. Kita ambil rahang bawahnya. Ini ya. Misalnya, let's say, rahang bawahnya itu gini. Oke? Kan biasanya yang bisa dipakai sebagai abutment kan yang paling dekat kan giginya. Antara di sini, M3 sama M1-nya. Tapi let's say dokter gigi mempertimbangkan bahwa si M3 ini nggak dipakai abutment. Berarti dia nggak dianggap klasifikasi. Jadinya yang tadinya harusnya kelas 3 karena diapit 2 gigi, jadi kelas 2. Seperti biasa teman-teman, yuk kita review bareng. Jadi untuk klasifikasi Kennedy kan ada 4 kelas. Kelas 1 sering disebut juga bilateral free end.
Kelas 2 unilateral free end. Kelas 3 dia ada support distal. Kelas 4 dia ada support distal tapi melewati midline. Dan terus kita harus ingat juga aturan-aturan dari peraturan dari Ohm Kennedy ini. Yang pertama kan apa tadi? Rahang atas dan rahang bawah tuh mandiri ya, klasifikasinya beda-beda. Maksudnya klasifikasinya rahang atas dan rahang bawah klasifikasinya sendiri-sendiri ya. Yang kedua adalah ada modifikasi guys. Modifikasinya gimana? Sesuai dengan jumlah Edentelus space. Terus ingat, kita harus nentuin klasifikasi dengan kondisi setelah perawatan pendahuluan. Dan yang terakhir untuk molar 3 yang nggak masuk klasifikasi kalau dia nggak diganti atau juga nggak jadi abutment.